Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Taruna Madya 1 Muhammad Farozi, NIT 19551040, kelas Nautika Bravo. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang peralatan keselamatan yang berada di atas kapal. Saya di sini mengambil skoci. Nah, skoci atau lifeboat itu difungsikan untuk menyelamatkan sekian banyak orang dalam kondisi bahaya. Nah, skoci itu berupa perahu yang berada di laut kanan dan kiri kapal pada bidang atas atau tepatnya di dek skoci. Di kapal barang rata-rata memiliki 2 buah skoci dan di kapal penumpang itu tergantung dari jumlah penumpangnya ada berapa. Nah, skoci terbuat dari biasanya 3 bahan. Yang pertama adalah logam, kayu, atau serat fiber. Nah, kekuatan penggerak skoci ini dibagi 2 umumnya ya. Yang pertama dibagi menjadi penggerak mesin dan yang kedua adalah manual. Nah, manual ini biasanya menggunakan dayung. Di dalam skoci sudah tersedia kelengkapan keselamatan jiwa seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan sarana tolong untuk menunggu bantuan atau mencari bantuan dari kapal lain, karena itu sedikit agak lama ya, bukan agak lama lagi, lama menunggu bantuan di laut. Nah, di dalam skoci itu ada apa saja sih? Yang pertama ada loker alat anti air, yang kedua loker makanan, immersion suit, baju penghangat tubuh, roket parachute signal, red hand flare, buoyant smoke signal, ada tombol starter mesin, lampu eksterior dan interior juga ada, dan alat pelepas gancu wear skoci. Nah, fungsi skoci kapal ini fungsi dibagi menjadi 3 ya menurut fungsinya. Yang pertama, skoci penolong. Skoci ini digunakan untuk menolong awak kapal apabila sedang dalam keadaan darurat atau terjadi kecelakaan. Yang kedua, skoci penyeberangan. Ya, berfungsi untuk mengangkut awak kapal dari tengah laut dan ke pantai atau sebaliknya. Pada kapal barang, skoci ini kadang digunakan untuk menarik tongkang-tongkang muatan dari darat ke laut atau sebaliknya juga, dimana kebetulan itu pas tidak ada tugboat yang tersedia. Yang ketiga adalah skoci meja. Nah, skoci meja berfungsi untuk memindahkan barang-barang yang berat dan untuk mengangkut kelengkapan perbaikan kapal. Nah, tapi ukuran dari skoci meja ini sedikit lebih kecil dari skoci penolong pada umumnya. Nah, menurut jenisnya, ini umumnya ada 3. Yang pertama adalah skoci tertutup, skoci terbuka, dan skoci jatuh bebas. Nah, skoci tertutup itu skoci yang digunakan pada kebanyakan kapal tanker dan kontainer atau kapal barang ya. Yang kedua adalah skoci terbuka. Seperti namanya, skoci ini terbuka, tidak memiliki atap, dan biasanya didorong dengan tenaga manual atau dengan dayung. Yang ketiga adalah skoci jatuh bebas. Skoci jatuh bebas ini namanya jatuh ya. Jadi ini proses peluncurannya itu sama sekali berbeda dengan skoci yang lain. Tapi bentuknya mirip seperti skoci tertutup. Penempatan skoci itu di atas kapal harus diperhatikan ya. Seperti 1, harus ditempatkan sedemikian rupa hingga dapat diluncurkan atau diturunkan ke air. Ya, yang kedua adalah dengan waktu yang relatif singkat. Karena apa? Itu kan dalam keadaan darurat. Semuanya harus serba cepat dan efisien. Nah, terus yang ketiga dapat diturunkan dengan mudah. Yang keempat, penumpang harus dapat masuk ke dalam skoci dengan cepat dan aman. Nah, itu kan semua harus serba cepat. Yang kelima, ini tidak diperanakan dipasang pada bagian belakang kapal. Karena apa? Di belakang kan ada propeller. Nah, ini nanti malah bisa mengakibatkan bahaya bagi si skoci sendiri dan bagi penumpang yang ada di dalamnya, dan bisa mengakibatkan korban jiwa. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.